Halo teman-teman, ada satu permasalahan yang sering kali kita lupakan, yaitu terkait dengan pencahayaan alami di dalam ruangan. Dan salah satu pemicunya adalah kepadatan penduduk. Nah, jumlah penduduk terutama di kota-kota besar semakin hari semakin bertambah banyak. Berdasarkan dari data dari Badan Pusat Statistik, terutama di Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2015 mencapai 15.328 jiwa per kilometer. Tingginya kepadatan penduduk ini menyebabkan sedikitnya luas lahan yang tersedia. Nah, kondisi perumahan yang padat penduduk ini dapat berakibat pada minimnya pencahayaan yang masuk ke dalam ruangan atau rumah, terutama pada siang hari. Nah, biasanya solusi yang seringkali digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan menggunakan penerangan buatan, yaitu lampu. Selain itu bisa juga dengan menggunakan genteng yang transparan yang sifatnya dapat menembus cahaya. Namun, genteng ini hanya dapat digunakan apabila rumah tersebut tidak menggunakan plafon, sehingga hal ini juga menjadi salah satu problem juga. Nah, berkaca pada salah satu standar SNI terkait dengan tata cara perancangan sistem pencahayaan buatan pada bangunan gedung, terutama pada rumah tinggal atau rumah penduduk, bisa kita lihat bahwa terutama pada ruang tamu itu standarnya adalah 120 sampai 250 lux untuk standar pencahayaannya. Nah, sehingga untuk agar ruangan tersebut bisa mencapai standar yang telah ditetapkan, itu membutuhkan banyak lampu. Sehingga ini akan menimbulkan pemborosan, terutama pada bagian energi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, menggunakan pencahayaan buatan dari lampu itu berakibat pada banyaknya energi listrik yang digunakan. Nah, kemudian sedangkan ketika kita menggunakan genteng yang transparan, tadi tidak sepenuhnya maksimal apabila rumah kita tidak menggunakan atau rumah kita menggunakan plafon. Nah, sehingga kami menawarkan salah satu produk solar pipe atau SOPI sebagai media guna meningkatkan pencahayaan rumah tinggal dengan memanfaatkan pencahayaan alami. Nah, kami beranggotakan 5 orang dari mata kuliah Wastek kelas 19. Saya sendiri Haris Isanur, dibantu oleh 4 rekan saya, yaitu Faris Vicky Maulana, Maulana Putra Santoso, Ignatius Gilbercano, dan Rinur Iqbal. Nah, kemudian adapun pasar dari produk kami yaitu Shopee itu terinspirasi dari salah satu solar tube yang telah ada di luar negeri. Di Indonesia sendiri, penggunaan solar tube dapat dikategorikan jarang, berbeda seperti di luar negeri. Nah, hal ini dibuktikan dengan hanya tersedianya satu penyedia solar tube di Indonesia, yaitu dari CV Arisindo Jaya Abadi. Selain itu, harga solar tube tergolong mahal, sehingga dapat membuat produk kami ini memiliki harga yang relatif rendah, namun dengan potensi yang bagus. Nah, adapun produk kami, ilustrasinya, intinya terdapat 5 komponen yang utama di sini. Ada penangkap cahaya, kemudian sel surya, tabung refleksi, dan terdapat built-in lampu LED, di mana masing-masing komponen ini memiliki tujuannya masing-masing. Pada penangkap cahaya, bertujuan sebagai bukaan agar sinar matahari dapat masuk. Kemudian dari sel surya, itu sebagai sumber energi yang ramah lingkungan.
Kemudian pada tabung refleksi itu terdapat pengaturan sudut sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Selain itu juga, tabung refleksi ini digunakan sebagai laju cahaya atau lajur cahaya yang masuk dari atas menuju ruangan. Kemudian terdapat lampu LED sebagai penerangan ketika malam hari, dan terakhir ada diffuser berfungsi sebagai untuk menyebarkan cahaya agar dapat menerangi ruangan di dalamnya. Nah, adapun material yang kami gunakan itu menggunakan material polikarbonat sebagai penutup dan aluminium sebagai pelapisnya. Nah, polikarbonat sendiri kenapa kami pilih? Karena memiliki sifat yang mudah dibentuk, yaitu dapat dibentuk dengan kita berikan panas. Nah, kemudian material ini juga memiliki banyak keunggulan, yaitu ketahanan termal dibandingkan dengan jenis material lain, kemudian juga tahan terhadap benturan dan sifatnya sangat bening. Adapun aluminium kami pilih itu karena memiliki sifat yang tahan terhadap cuaca panas dan dingin. Kemudian kelebihan produk kami yang kedua yaitu ramah lingkungan, karena Shopee menggunakan sinar matahari sebagai sumber cahaya alami. Selain itu juga, pada pencahayaan malam hari, produk kami juga terintegrasi dengan LED yang siap menerangi rumah penduduk. Jadi LED dengan sumber cahaya itu bisa dari cahaya luar pada siang hari, dan pada malam hari menggunakan hasil energi yang dihasilkan dari panel surya yang diaktifkan ketika siang hari. Nah, adapun BMC kami atau model bisnis kanvas kami, pertama ada key partner, yaitu penyuplai bahan baku, kemudian marketplace, dan toko bangunan. Kemudian key activities, yaitu pengembangan desain, pengoptimalan material, pengemasan dan pengiriman, instalasi, dan maintenance. Ketiga ada key results, yaitu pekerja, web developer, dan graphic designer. Keempat ada cost structure, yaitu pekerja, bahan baku, dan ongkos kirim. Kelima ada value proposition, ada menyediakan Shopee dengan harga yang terjangkau. Kemudian ada desain yang minimalis. Ketiga, pengiriman menjangkau seluruh Indonesia. Keempat ada customer relationship, itu ada customer service, memberikan pelayanan dan memberi diskon. Kemudian ada channel kami melalui website, iklan di sosial media, dan retailer. Kemudian dari revenue model itu ada hasil penjualan dan fee maintenance. Untuk pendanaan kita bagi menjadi 3 segmen, yaitu produksi, operasional, dan advertisement atau iklan. Untuk produksi kami menganggarkan 15 juta. Itu terdiri dari material polikarbonat, aluminium, solar panel, dan LED. Untuk operasional kami menganggarkan 4 juta. Itu terdiri dari sewa tempat untuk produksi, gaji pekerja, dan ongkos kirim. Kemudian yang ketiga ada iklan, advertisement, itu terdiri dari website, iklan di sosmed, marketplace, dan dari reseller. Itu kami anggarkan 3 juta. Ya, sekian presentasi pitch deck dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.